namaku Bella. Aku memiliki suami bernama Vino. Kehidupan pernikahan kami sangatlah bahagia. Namun suatu ketika, kakek Mas Vino mengalami gagal jantung stadium akhir. Dokter mengatakan bahwa sisa umurnya hanya tinggal 1 tahun. Kakek pun menyuruh aku dan Mas Vino untuk cepat memiliki anak, sebagai permintaan terakhir jikalau penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Namun tanpa kakek tahu, dokter sudah memvonisku bahwa sampai kapanpun, aku nggak akan pernah bisa hamil. Dan ini menjadi tamparan luar biasa bagi diriku. Aku pun mengusulkan hal gila kepada Mas Vino, yaitu dengan mengizinkan Mas Vino untuk berhubungan dengan wanita lain. Dan wanita itu adalah Dinda, teman baikku sendiri. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun lama-kelamaan, Dinda mengambil posisiku di rumah dan di hati Mas Vino. Mas Vino yang awalnya sangat perhatian kepadaku, namun semenjak kedatangan Dinda, dia jadi sering marah dan cuek kepadaku. Aku pun menjadi orang asing di rumahku sendiri. Aku nggak percaya bahwa orang yang selama ini aku cintai, tapi tega mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri. Dan Mas Vino juga bilang bahwa jika aku tidak setuju, maka Mas Vino akan menceraikan aku saat ini juga. Dan lebih baik aku memilih itu, daripada aku harus sakit hati seumur hidup. Setelah menimbang dan memahami kesaksian dari kedua belah pihak, maka kami memutuskan bahwa Saudara Vino Putra Anugrah dan Saudari Isabella Putri Wicaksono resmi bercerai. Sekian, sidang ini ditutup. Bella, maaf ya Bel, karena kamu jadi bercerai dengan Mas Vino. Kamu gak perlu minta maaf, Din. Karena sampah memang sudah seharusnya diambil pemulung. Bella! Kenapa, Mas? Mau marah? Atau mau pukul? Bel, apa harus seperti ini? Apa kita nggak bisa hidup bertiga? Hidup bertiga cuma akan menyakiti 1 orang, Mas. Dan orang itu adalah aku. Lebih baik aku pergi daripada aku tersakiti. Bella! Nah, akhirnya selesai. Dengan ini aku punya usaha sendiri, dan gak perlu bergantung kepada siapapun. Ya Tuhan, mudahkanlah semua urusan hamba, dan jadikan ini jalan, agar hamba cepat melupakan semua kesedihan hamba. Hanya Engkau ya Tuhan, yang mampu melakukannya. Halo? Halo, Ibu Bella? Pesanan bahan-bahan kue yang Ibu minta sudah siap. Apa mau diambil sekarang? Apa nggak bisa diantar saja, Pak? Maaf, untuk saat ini nggak bisa. 1 karyawan kami tidak masuk. Jadi sementara layanan pesan antar kami tutup. Oh, ya udah. Saya ke sana sekarang. Apa nggak bisa lebih cepat lagi, Pak? Aduh, maaf Tuan. Jalannya macet parah. Mungkin 2 jam lagi baru sampai. Tuh, nggak bakalan keburu. Mana ada meeting lagi. Ya udah, Pak. Saya turun di sini. Bapak nanti langsung pulang aja ke rumah. Tuan Oscar. Belum apa-apa udah secapek ini. Ternyata buka usaha sendiri gak mudah. Awas, pinggir! Aduh, sakit. Mbak nggak apa-apa. Gak apa-apa-apanya. Kamu lihat gak saya kesakitan? Maaf, Mbak. Saya nggak sengaja. Gak sengaja. Enak amat kamu. Ganti rugi. Semua barang-barang aku rusak tuh. Iya, nanti saya ganti. Tapi jangan sekarang. Saya lagi buru-buru. Woi, jangan kabur. Terima kasih untuk para pemegang saham atas kehadirannya di sini. Kalau begitu, rapat ini saya tutup.
Alhamdulillah, untung tadi masih sempat. Mama? Halo, Ma. Halo Aska, kamu di mana? Kamu gak ingat ulang tahun Mama? Aduh, iya, Ma. Aska lupa. Nanti deh, pulang kantor Aska bawain kue buat Mama. Pulang kantor? Sekarang Aska? Kamu lebih pentingin kerjaan daripada Mama? Ya nggak gitu juga, Ma. Tapi kan Aska lagi kerja. Gak enak sama karyawan Aska kalau Aska tiba-tiba pulang. Ya udah, kalau gitu Mama gak mau makan selama 1 minggu. Ya jangan gitu, Ma. Nanti Mama sakit. Biarin. Lagian kamu gak peduli kok sama Mama. Iya, Aska pulang sekarang. Duh, sakit bener. Gara-gara cowok tadi, kaki aku jadi begini. Awas aja kalau ketemu. Aku cakar-cakar mukanya. Permisi. Selamat datang. Loh, kamu? Kamu kan yang tadi tabrak aku. Mbak yang tadi pagi. Tuh, maaf ya Mbak soal yang tadi. Saya benar-benar gak sengaja. Dan saya juga terburu-buru. Gak sengaja. Sakit tahu? Iya, sekali lagi saya minta maaf. Oh iya, di sini ada kue ulang tahun. Ada. Mau beli yang ukuran berapa? Yang gede aja 1. Nanti sekalian saya ganti kerugian Mbak yang tadi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yeay, selamat Mah. Jangan lupa minta 1 permintaan. Ya Tuhan, di hari ulang tahun hamba yang ke-50 ini, hamba mohon berikanlah menantu yang baik, cantik, dan soleh untuk hamba. Hamba ingin agar anak hamba cepat menikah. Amin. Kok itu mah permintaannya? Emang gak ada yang lain? Mau minta apa lagi, As? Harta, tahta, dan jabatan semua Mama punya. Cuma 1 yang belum, yaitu menantu. Tapi Aska belum mau nikah, Mah. Lagian belum ada kok wanita yang bisa menggetarkan hati Aska. Yaitu urusan kamu, As. Pokoknya Mama mau, dalam 1 minggu ini, kamu harus punya pasangan. Atau kalau enggak, Mama enggak mau makan selama 1 bulan. Loh kok ngancem lagi, Mah? Biarin, biar Mama sakit sekalian. Mama nggak boleh ngomong gitu. Iya, aku turutin kemauan Mama. Nah gitu dong, dari tadi kek. Punya orang tua gini-gini amat. Kalau punya kemauan pasti nggak pernah bisa diomongin. Mana dikasih waktu cuma 1 minggu. Mau cari di mana coba wanita yang bisa diajak nikah? Mas Vino, Dinda, kalian semua sampah. Aku nggak mau lagi meneteskan air mata untuk kalian. Suara siapa tuh? Katanya tadi nggak mau nangisin mereka. Kamu? Oh, jadi kamu habis dikhianati teman sama suami kamu sendiri. Dan itu semua berawal dari ide kamu untuk menikahkan suami kamu dengan teman kamu sendiri. Aduh. Tuh kan bener. Kamu pasti juga nyalahin aku kan? Enggak kok, aku nggak salahin kamu. Niat kamu emang udah bagus, tapi caranya yang salah. Nggak semua pria bisa tahan dengan yang namanya godaan wanita. Tipu daya wanita itu emang nyata loh. Termasuk kamu. Aku nggak seberuntung itu soal wanita. Pacar aja nggak punya. Mana mama minta aku buat cepet-cepet nikah. Mungkin karena umur kamu sudah tua kali. Sembarangan. Baru juga 28 kok. Oh iya, aku ada ide. Kamu mau nggak bantu aku? Bantu apa? Mau nggak kamu jadi pacar bohongan aku? Nggak lama kok, cuma 1 minggu.
Nanti aku kasih kamu 100 juta. Enggak ah, aku nggak mau. Tolonglah demi mama aku. Dia ngancam kalau aku masih belum kenalin pacar, mama nggak bakalan mau makan selama 1 bulan. Ya udah aku bantu. Tapi ini bukan soal uang ya. Ini demi mama kamu. Iya, aku paham. Oh iya, nama aku Aska. Nama kamu siapa? Nama aku Bella. Aduh, capek bener. Dinda, Ada apa sih mas? tolong bikinin Mas kopi. Mas capek pengen ngopi. Kamu kan bisa bikin sendiri mas. Aku capek tahu seharian ngurusin anak kamu. Ya itu kan udah kewajiban kamu, Din. Ya aku tahu ini kewajiban aku. Tapi kamu jangan ngerecokin dong. Bikin tambah capek aja. Oh, jadi kamu pacar Aska? Cantik banget. Kenapa Aska nggak bilang kalau punya pacar secantik kamu? Tadinya emang belum mau bilang, Mah. Soalnya Bella bilang malu kalau ketemu mama. Masih belum siap. Nah, ini nih yang mama suka. Anak pemalu tapi soleh. Idaman mama banget. Ya udah, mama aja yang nikah. Apaan sih kamu? Oh iya, nama kamu Bella ya? Ayo, ikut tante. Tante ada sesuatu buat kamu. Apa? Saham kita turun 20%? Kenapa bisa? Saya juga nggak tahu pak. Tapi mungkin ada kaitannya dengan proyek kita di Bandung. Proyek itu mengalami kegagalan. Dan lokasinya disengketakan oleh PT Mulia Abadi. Dan gak berhenti sampai di situ. Mereka menuntut ganti rugi ke kita sebesar 200 miliar. 200 miliar? Uang segitu bisa bikin PT kita bangkrut, Sus. Benar pak. Terlebih mereka cuma memberi kita waktu 1 bulan. 1 bulan? Makasih ya, Bel. Karena kamu udah bantu aku. Sama-sama. Oh iya. Terus ini di mana? Kamu pakai aja dulu. Nanti kalau udah 1 minggu baru deh kamu balikin ke aku. Oh, gak apa-apa emang. Nggak apa-apa. Mas, besok kan aku mau arisan sama teman-teman. Sekaligus mau kenalin anak kita. Boleh nggak aku minta 10 juta? Mas? Mas? Mas Vino? Apa sih, Din? Kamu dengar gak sih aku ngomong? Aku tuh minta duit. Duit terus. Gak ada yang lain apa? Tiap hari mintanya duit mulu. Ya itu kan kewajiban kamu, Mas. Kamu harus nafkahin aku dan anak kita. Baru gitu doang aja udah protes. Ya kamu lihat kondisi lah. Aku lagi capek mikirin perusahaan. Kamu malah minta duit. Kamu gak tahu apa kalau kantor kita bakalan bangkrut? Apa? Bangkrut? Kok bisa, Mas? Tahu ah. Pikir aja sendiri. Bel, kamu di mana, Bel? Aku rindu sama kamu. Dulu kamu selalu ada buat aku di saat aku terjatuh. Tapi sekarang, aku serasa gak punya siapa-siapa. Bel, aku kangen sama kamu. Oh, iya Bu. 1 kue ulang tahun dengan tema anak perempuan ya? Ditunggu besok ya Bu? Iya, terima kasih. Hai cantik. Aska, ngapain kamu kesini? Mama nyuruh aku buat jemput kamu. Katanya dia mau kenalin kamu sama teman-temannya.
Tapi kan kita cuma pura-pura pacaran. Ya mau gimana lagi? Orang mama yang suruh. Oh iya, sebelum ketemu mama, kita makan dulu yuk. Aku lapar. Kamu juga belum makan kan? Ya belum sih. Tapi... Udah, ayo buruan. Ah, kenyang. Kamu gimana, Bel? Udah kenyang belum? Udah. Iya, Pak. Nanti akan saya urus semua. Bapak tenang. Bella? Mas Vino? Bel, gimana kabar kamu? Kenapa nomor aku kamu blokir? Siapa, Bel? Mantan suami aku, As. Oh, jadi kamu yang udah tinggalin Bella demi wanita lain? Siapa kamu? Gak usah ikut campur urusan orang. Urusan Bella sekarang menjadi urusan aku. Karena aku pacarnya. Pacar? Bel, apa itu benar? Benar enggaknya itu bukan urusan kamu lagi, Mas. Aska, ayo kita pergi. Bel, Bella, Bella. Bel, maafin aku soal yang tadi. Aku nggak bermaksud. Gak apa-apa. Aku tahu kok, kamu cuma belain aku. Kamu masih suka Bel sama dia? Gak tahu, As. Aku juga bingung. Kamu kenapa sih, Mas? Berisik tahu. Diam kamu. Gara-gara kamu, Bella pergi dari hidup aku. Loh, kamu salahin aku. Kamu kan yang bilang cinta sama aku. Dan kamu ingin hidup bersama aku. Iya, dan itu jadi keputusan terburuk dalam hidup aku. Oh, jadi kamu masih cinta sama Bella? Ya udah sono kejar. Tapi ingat, aku nggak akan pernah izinin kamu bertemu sama anak kamu. Dinda. Ini Bel, es krim kamu. Makasih. Bel, ini kan udah 1 minggu. Sesuai perjanjian kita, harusnya pacar bohongan ini sudah berakhir. Tapi kalau aku tambah 1 minggu lagi, kamu mau nggak? Gak apa-apa, aku mau kok. Lagian aku juga udah suka sama mama kamu. Kalau aku tambahnya seumur hidup, kamu keberatan nggak? Maksudnya? Bel, aku jatuh cinta sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar beneran aku? Aku tahu di hati kamu mungkin masih ada mantan suami kamu. Tapi kita jalani aja dulu. Aku yakin, lama-kelamaan pasti aku bisa gantiin dia. Tapi As, kamu tahu kan kondisi aku? Aku nggak bisa hamil. Aku tahu, Bel. Dan Mama juga tahu. Kita semua nggak ada yang keberatan. Kalau urusan anak, kita bisa adopsi. Kamu yakin dengan ucapan kamu? Lebih dari yakin, Bel. Baik, kalau kamu yakin, aku setuju. Tapi ada syaratnya. Katakan, Bel. Aku mau tiap hari kamu beliin aku es krim yang kayak gini. Soalnya enak banget. Cuma es krim? Oke, aku setuju. Maaf Pak Vino, karena Bapak tidak sanggup melunasi gugatan yang kami minta, kami akan menyita kantor Bapak. Pak, tolong Pak, kasih saya waktu 1 bulan lagi. Saya pasti akan melunasi semua. Maaf, semua sudah sesuai prosedur. Pak Burhan. Apa? Bangkrut? Terus aku dan anak kita mau dikasih makan apa, Mas? Tenang Din, aku bakalan mulai dari awal. Kamu mau kan hidup susah sama aku? Najis. Aku mau sama kamu karena uang kamu, Mas. Kalau kamu sekarang miskin, lebih baik aku cari yang lain. Tega kamu Din. Aku udah ceraikan Bella untuk kamu. Tapi sekarang kamu mau tinggalin aku gitu aja?
Aku nggak pernah minta, Mas. Kamu sendiri yang ingin menceraikan Bella. Jadi jangan pernah kamu salahin aku. Tapi Din, aku lakuin semua itu demi kamu. Aku nggak peduli ya, Mas. Yang jelas sekarang kamu miskin. Dan aku nggak mau hidup miskin bareng sama kamu. Din, Dinda. Lama-lama capek juga tiap hari harus belanja keluar kayak gini. Coba aku punya karyawan. Pasti nggak terlalu capek. Bella. Mas Vino? Bel, maafin aku Bel. Aku nyesel udah tinggalin kamu. Aku minta maaf. Kamu mau kan balik lagi sama aku? Maaf Mas, aku nggak bisa. Bel, Dinda udah pergi tinggalin aku karena aku sekarang bangkrut. Apa kamu juga kan pergi Bel? Bel, tolong kasih aku satu kesempatan Bel. Bella. Maafin aku Mas. Rasa sakit yang kamu berikan sudah terlalu dalam untuk dilupakan. Aku nggak bisa Mas kembali lagi ke kamu. Gara-gara kamu Bella, hidup aku sekarang jadi hancur. Kamu rasakan akibatnya. Bella, awas. Wah! Gimana Om? Keadaannya parah Bel. Kondisi Vino sekarang kritis. Bel, pelakunya sudah tertangkap. Dan dia adalah Dinda, istri dari Vino. Apa? Dinda? Bel. Bella. Mas Vino? Bel, maafin aku Bel. Aku udah jahat sama kamu. Aku udah maafin kamu Mas. Kamu gak usah pikirin itu lagi. Bel, sebelum aku pergi, aku ada satu permintaan untuk kamu. Tolong kamu jaga anak aku. Aku tahu pelaku yang ingin menabrak kamu adalah Dinda. Dan cepat atau lambat dia pasti akan tertangkap. Bel, tolong katakan semua yang baik untuk anak aku. Jangan sampai dia tahu kalau kedua orang tuanya adalah orang jahat. Kamu mau kan, Bel? Iya, Mas. Aku mau. Terima kasih, Bel. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Mas. Mas Vino? Mas. Mas Vino? Setelah kepergian Mas Vino, aku dan Aska pun menikah. Kami menjadi keluarga yang sangat bahagia. Aska pun sangat baik ke aku. Dia selalu melarang aku untuk melakukan apa-apa. Dia memanjakan aku dengan segala macam cara. Anak Mas Vino pun sekarang sudah berumur 2 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan kuat. Walaupun dia bukan anak kandung kami, tapi kami sangat menyayanginya lebih dari apapun. Mas Vino, amanah yang kamu berikan insya Allah sudah kami jalankan. Semoga kamu bisa tenang di sana.